Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kali ini bakalan bahas tentang metode penelitian kualitatif ya. Kenapa dibahas? Karena sering banget kemudian ketika lagi ujian ya, terutama sidang. Jadi kalau pengerjaan mah ya bisa dibimbing lah ya sama pembimbingnya masing-masing. Tapi biasanya kalau udah masuk ke ujian persidangan itu tuh biasanya ngegemesin ya. Kenapa ngegemesin? Karena banyak hal-hal basic yang masih miss, masih kelewat ya. Nah, ini yang pengen jadi enrichment dulu buat kita semua, terutama anak-anak yang aku bimbing nih ya, supaya pada tahu dudukan dari metode kualitatif itu seperti apa, supaya enak bisa ngebacanya. Ah, gitu. Nah, kebetulan nanti yang ikut hadir juga beberapa anak bimbingan dosen-dosen lain yang mungkin juga butuh ya dan lagi ngerjain skripsi kualitatif ya. Jadi ini akan bahas tentang metode kualitatif ya. Dan di akhirnya nanti khusus buat anak-anak bimbingan aku ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti aku kasih contoh cara pengerjaannya ya. Jadi supaya nanti ketika ada sesi-sesi tanya jawab atau ujian itu udah mudah menjelaskan alasan kenapa memilih fenomenologi misalkan. Kenapa bukan studi kasus? Emang apa bedanya? Terus bagaimana cara membuktikan bahwa penelitian ini ilmiah? Jadi, itu yang kemudian akan dibahas ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, eh, share di kolom chat aja atau raise hand aja, potong aja ya, nggak apa-apa. Yang pertama yang mau dibahas adalah fundamen dasarnya dulu ya. Fundamen dasarnya adalah ini ya, aku share screen. Nah, ini guys ya. Jadi fundamental dasarnya tuh ini ya, namanya research onion. Ya, onion tuh kan bawang ya. Jadi research onion model. Ini tuh maksudnya apa? Nah, ini tuh maksudnya jadi kalau kenal ini tuh jadi cara kita jadi ini tuh cari cara kita untuk nangkep kira-kira si penguji itu mau nanya apa gitu ya. Jadi ini tuh cara kita untuk nangkep kira-kira penguji itu nanya apa. Nah, biasanya selalu diawali dengan pertanyaan filosofis. Kenapa pengen ngambil? Kenapa milih judul ini? Kan gitu ya. Itu kan sebenarnya pertanyaan filosofis. Nah, pilihannya positivism. Ingin membuktikan apa? Realism. Karena realitasnya ternyata berbeda antara yang seharusnya dengan yang senyatanya sama interpretasism. Oh, ternyata interpretivism ya. Oh, selama ini jangan-jangan kita salah memaknai. Selama ini kita jangan-jangan belum tahu makna dari, jadi ada aktivitas yang rutin yang sering kita kerjakan, tapi kita tidak menginterpretasinya. Salah atau belum memaknainya. Interpretism sama yang terakhir, yang keempat, pragmatism. Supaya bisa membantu memecahkan masalah apa, supaya bisa kepake di mana, itu namanya pragmatism ya. Sampai sini benar-benar jelas ya bahwa yang pertama di research union model ini biasanya dipakai banget. Kalau aku suka pakai ini kalau jadi penguji ya. Nanya filosofinya dulu, dasarnya apa. Kalau logika awalnya masuk, enak. Baru bagaimana kamu mendekati alasan itu. Nah, yang kedua approach. Approach itu, pendekatan itu ada deduktif, ada induktif. Jadi dari bawang terluar itu akan ngupas ke dalam. Nah, ini yang kemudian harus dipahami dan diwaspadai ketika nanti proses ujian persidangan. Makanya termasuk hal-hal ini tuh mestinya sudah mulai eksplisit juga ada di draft skripsi ya. Alasan atau reason filosofisnya apa. Nah, biasanya reason filosofis dijawab dengan research gap ya. Approach deduktif atau induktif terlihat sebetulnya dari laundry listing di latar belakang ya. Latar belakang awal itu seberapa banyak tentang literatur atau malah ngebahas tentang apa ya. Nah, itu deduktif atau induktif ya. Deduktif itu kalau banyak literatur-literatur sebelumnya. Nah, laundry listing istilahnya. Laundry listing tuh ada list yang isinya semua pakaian atau baju-baju, yaitu namanya laundry listing. Nah, kalau di dalam dunia penelitian atau tulisan itu tuh artinya kita nunjukin siapa aja yang pernah neliti di topik yang sama tentang hal itu. Itu namanya laundry listing. Kalau pendekatannya induktif, maka yang harus di-share adalah kejadian, kejadian di lapangan,
fakta fakta di lapangan, data-data statistik di lapangan itu induktif. Ya. Approaches tuh. Biasanya nanti dituliskan terlihat di latar belakang dan juga dimension di bab 3 terkait pendekatan penelitiannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama filosofis, nanti akan ditanyakan. Nah, biasanya kan di situ muter-muter di situ. Biasanya pertanyaan awalnya kayak gitu, filosofisnya apa, lalu approaches-nya apa. Nah, terus mendekati si approaches itu pakai strategi apa? Nah, ini mulai nih. Apakah pakai eksperimen? Nah, jarang ya. Ini yang kuantitatif banget nih, eksperimen, survei. Nah, mulai nih case study, action research, grounded theory, etnografi, atau archival research. Nah, nanti makin lama, makin ke dalam itu adalah bagaimana cara ngambil datanya, bagaimana data itu dianalisa, hasilnya bilang apa, bagaimana cara menyimpulkannya. Nah, ini namanya the research onion model. Nah, biasanya ketika ujian sidang skripsi, tesis, disertasi itu modelnya kurang lebih seperti ini, cara ngupasnya. Dari kulit terluar dulu dan mulai filosofis sampai kemudian nanti dibantai, di breakdown ke dalam ke data collection sama data analysis gitu ya. Nah, kita akan fokus di bagian yang ini nih, strategi and choices ya, strategies and choices, yaitu metode penelitian kualitatif. Nah, biasanya ketika ditanya jawab di persidangan itu, terutama di kampus kita ya, biasanya memang jarang dosen yang familiar dengan metode kualitatif. Kalau di ini bahasanya masih halus ya, jarang yang familiar ya. Walaupun sebetulnya kuantitatif juga kayaknya juga nggak familiar juga. Tapi bahkan kuantitatif aja yang berangka itu nggak familiar, apalagi yang kualitatif. Nah, maka kita bedakan dulu teman-teman semua, yuk kita bedakan dulu apa itu perbandingan antara penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Nah, kurang lebih ada 6 pembedanya yang kemudian jadi pembeda signifikan ya, ada 6 hal yang jadi pembeda signifikan antara kuantitatif sama kualitatif. Yang pertama tuh ya dari purpose ya. Dari purpose itu kemudian nanti implikasinya di bagian latar belakang, terutama ngomongin soal maksud dan tujuan ya. Ada maksud dan tujuan penelitian itu dan purpose. Makanya kalau di kuantitatif mah mestinya di draft itu ditulisnya seperti ini. Maksud dari penelitian ini mendapatkan data empiris. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan, untuk menguji sebab akibat, untuk menguji kontribusi. Pakai kata itu, kalimat yang dipakai ya kalau kuantitatif. Di mana? Di purpose, di tujuan penelitian. Kalau kualitatif, untuk memberikan gambaran, untuk memberikan deskripsi, untuk ngecek apa? Fenomenon. Jadi tujuannya kalau kuantitatif itu pasti nguji-nguji, nguji hubungan. Jadi memang udah ada asumsinya, nguji hubungan, nguji sebab akibat. Kalau kualitatif memberikan deskripsi, gambaran, examine ya. Examine itu bukan nguji ya, tapi di sini examine itu untuk ngecek, untuk menggambarkan, mendeskripsikan fenomena ya. Makanya a phenomenon as it is in rich detail. Jadi sebetulnya kualitatif itu bisa bertujuan lebih dalam. Kalau ini meluas, ya, kalau ini meluas, kalau ini mendalam. Kalau ini ada harapan bisa digeneralisasi, hasilnya itu berlaku buat umum semuanya. Kalau ini yang penting dapat penjelasan yang mendalam, gitu. Nah, desainnya seperti apa? Desainnya kalau kuantitatif itu dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya kalau mau pakai kuantitatif, mestinya penelitian sebelumnya itu harus kuat sebetulnya, literatur reviewnya kuat. 5 tahun terakhir ya, terus juga banyak, lebih dari 10 atau bahkan 20 jurnal, kayak gitu. Kalau kualitatif, nggak ada tuh prior study, dia fleksibel, evolve aja. Jadi yang penting dekatin fenomenanya, turun ke lapangan, langsung wawancara, ya lihat kejadiannya, ceritain kejadiannya, potret kayak gitu. Kita nggak butuh baca dulu sebetulnya kalau kualitatif itu, ya itu desainnya, ya. Sebetulnya seperti itu kualitatif. Nah, makanya nanti ini juga nanti akan ngaruh ke pendekatannya. Nah, approach-nya. Pendekatannya apa? Kalau kuantitatif, deduktif. Deduktif itu tes teori.
kita udah punya asumsi dari latar belakang atau dari penelitian sebelumnya, lalu diuji. Kalau ini mah enggak kualitatif mah, ya. Kualitatif mah enggak. Biasanya apa yang terjadi? Ya fleksibel aja. Apa yang ada, apa yang muncul, kira-kira ini jadi masalah apa enggak, ini ada fenomena seperti apa, fenomena ini seharusnya seperti apa diselesaikannya dan lain-lain gitu ya. Itu approach-nya. Nah ini mestinya kemudian jadi argumen. Jadi argumen nanti ketika kita diuji, ketika kita melakukan ujian ya. Kenapa memilih kualitatif? Ya karena kita berangkat dari fenomena dan salah satu fenomenanya apa, fenomenanya seperti apa, itu induktif ya. Dan memang tujuannya generate teori, mendapatkan penjelasan. Kalau ini ngetes, kalau kuantitatif ngetes, kalau kualitatif enggak generate, memang berusaha memunculkan, mendapatkan penjelasan. Nah, alat-alatnya gimana? Kalau kalau kuantitatif, instrumennya harus baku, instrumennya harus teruji, ya. Jadi uses pre-selected instrument ya, make instrumen-instrumen yang udah ada sebelumnya. Kalau kualitatif enggak ya. Kalau kualitatif itu yang jadi alatnya siapa? Yang jadi alatnya bukan bukan kuesioner, bukan tes, alat tes, tapi apa? Yang jadi alatnya adalah researchernya. Peneliti adalah primary data collection tool. Jadi alat utamanya adalah kita sebagai peneliti atau nanti beberapa orang. Makanya kita butuh banget researcher sama sama co-researcher. Gitu ya. Dan ini yang menarik nih. Nah, ini yang kemudian sering sering suka disalahpahami ya. Karena mindsetnya kebanyakan para penguji itu kuantitatif, berapa memang sampelnya ya? Ya memang uses largest samples. Kalau kualitatif sebetulnya nggak ada istilah sampel. Nah, ini harus dipahami ya sama teman-teman. Jadi pas ditanya, kamu mau wawancara berapa orang? Dua. Hah? Cuman dua? Emang bisa? Gitu. Ya emang bisa kalau di kualitatif bisa. Karena tidak ada sampel. Kan goals kita adalah mendalam, bukan banyak-banyakan. Jadi dua itu sudah cukup. Empat tuh udah banyak kalau buat kualitatif. Kalau buat kuantitatif ya mesti 200 minimal gitu kalau mau kuantitatif bener mah. Jadi beberapa literatur tentang pengujian supaya lepas dari bias by sample size, kemudian bisa lepas dari apa namanya apa data yang murni bisa tersaturasi itu harus large samples, memang makin banyak sampelnya makin bagus. Kalau kualitatif nggak peduli sampelnya berapa, makin banyak sampel nggak ada pengaruhnya apa-apa karena kepentingan di kualitatif makin makin mendalam. Nah ini yang kemudian kadang suka miris ya, aku tuh kalau nyimak ada dosen atau penguji yang kemudian masih mempertanyakan soal emang bisa ya jumlah sampel satu atau 2 di penelitian kualitatif? Belum tahu dia. Jangan-jangan masih nggak tahu filosofi dasar dari penelitian kualitatif sama kuantitatif. Nah, makanya teman-teman yang hadir di sini, terutama anak bimbingan aku nanti, mesti bisa ngejelasin bahwa kualitatif mah memang tidak ada tujuan untuk melakukan generalisasi, ya. Tidak ada tujuan untuk kemudian menyimpulkan jadi temuan yang bisa berlaku secara umum di populasi karena nggak ada sampling sama population kualitatif mah ya kita mencari sampel atau partisipan atau co-researcher dengan tujuan menggali kedalaman tema yang mau kita teliti gitu ya makanya cara menganalisisnya beda nanti kalau analisis kuantitatif mah pakai statistical analysis sama numeric data datanya pasti akan ada angka ya kalau kualitatif itu description naratif description itu deskripsi dalam bentuk kalimat atau paragraf ya yang isinya adalah banyak interpretasi-interpretasi. Jadi itu hasil analisisnya. Nah, yang membuat aku lebih merasa bahwa psikologi itu lebih nyaman untuk menggunakan kualitatif karena kita menjelaskan prosesnya, dinamikanya gitu. Enggak tiba-tiba seberapa sedih orang 7. 7 itu maksudnya gimana? Apa kedalaman angka 7 dibandingkan angka 6 dan 5 kan lebih enak dikualitatifkan sebetulnya dan jadinya kita bisa mengeksplor kedalaman dan bisa memahami orang lebih baik kalau menurut aku ya. Dan itu yang mestinya dijelaskan. Jadi nanti kalau sesi-sesi pengujian kenapa pakai kualitatif? Nah, mudah-mudahan bisa ngejawab
Karena ini nih, kita bisa membedakan apa apa konsekuensi dari memilih kualitatif dibanding kuantitatif. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Sampai sejauh ini ada yang mau dikomentari dulu, ditanyakan? Aman ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Nah, ini agak panjang. Ini mudah-mudahan kelihatan nih ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas ya? Jadi nanti di metode kualitatif itu ada beberapa ya. Kurang lebih sebenarnya ada banyak, ada lebih dari 5. Cuman aku masukin 5 aja yang paling sering dipakai di penelitian-penelitian psikologi. Ya, jadi kalau penelitian-penelitian psikologi itu biasanya pakai 5 jenis penelitian ini ya, yaitu etnografi ya. Etnografi, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah grounded theory, yang keempat analisa naratif ya, narrative analysis, sama studi kasus ya. Biasanya pakai 5 ini di penelitian psikologi. Nah, nanti harapannya ketika teman-teman mulai mengerjakan, menuliskan dan lagi diuji, itu tuh kemudian teman-teman bisa ngejelasin kenapa kamu pakai ini, kenapa bukan yang lain, ya. Kenapa kamu kok pakainya fenomenologi bukan naratif? Kenapa pakai naratif bukannya fenomenologi, bukannya grounded, bukannya studi kasus? Nah, ini nanti aku jelasin satu-satu apa yang menjadi kekhasannya, apa yang kemudian membedakan dari yang lain, ya. Tapi kelihatan jelas gak ini di kalian kelihatan jelas gak ini satu-satu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau gitu aku mulai ya. Dari etnografi dulu ya. Etnografi itu, nah ini nih yang paling atas nih ya. Tujuan penelitian. Jadi kita pakai etnografi kalau memang tujuan penelitiannya buat untuk memahami kelompok. Jadi etno itu dari kata kelompok. Jadi etnik atau etno itu kelompok. Jadi etnik itu bukan suku, bukan bangsa, tapi kelompok atau groups ya, yang punya kebiasaan atau budaya yang khas. Jadi kalau kita pengen neliti, misalkan gini, kenapa ya partai politik ini mah kok banyak koruptornya? Nah, itu bisa pakai etnografi, gitu ya. Memahami budaya dan kebiasaan kelompok. Ya, kalau fenomenologi itu memahami pengalaman subjektif. Jadi kalau etnografi itu unit analisisnya adalah si kelompok. Misalkan ekskul pramuka di SMPA, satu ekskul yang akan jadi subjek penelitiannya, co-researchernya gitu. Kalau fenomenologi enggak, pengalaman subjektif individu. Jadi pengalaman menyakiti diri nih ya teman-teman yang lagi puspen ya. Pengalaman menyakiti diri ya, penelitiannya kan tentang itu ya. Atau kemudian pengalaman putus cinta, pengalaman berada di toxic relationship tuh beberapa penelitian. Nah, ini yang dipakai tuh kalau tujuannya itu. Jadi kalau tujuannya memahami pengalaman subjektif itu pakai fenomenologi. Nah, kalau grounded apa? Kalau grounded teori itu kalau tujuannya untuk mengembangkan teori berdasarkan data di lapangan. Nah, ada beberapa kemarin anak bimbingan aku itu yang publikasi ngomongin konsep toleransi. Emang toleransi itu apa sih? Kita tahu mungkin definisinya toleransi, tapi sebetulnya di lapangan secara konsep psikologis apa ya? Itu udah dipublikasi itu, toleransi sebagai konsep psikologis. Kemarin ada juga Tringginas ya. Nah, ini kalau si Jane ada nih, Jane juga neliti itu ya, kita ya ngomongin tanggap. Tanggap itu pakai pendekatan apa? Grounded, karena kita pengen tahu orang yang tanggap tuh kayak gimana, definisinya apa, gitu. Kita pengen mengembangkan teori yang ada di lapangan, gitu ya. Oh, ada ya, Jane ya. Nah, kalau naratif gimana? Kalau naratif itu memahami bagaimana individu membentuk dan memberi makna pada pengalaman mereka. Apa bedanya nanti sama fenomenologi? Kalau fenomenologi mah fokus ke ngomongin pengalamannya. Contohnya tadi pengalaman nyakitin diri. Bagaimana pengalaman itu? Bagaimana pengalaman itu muncul? Bagaimana kemudian ketika mengalaminya? Dasarnya apa?
Melakukannya karena apa, seperti apa. Nah, kalau analisis naratif, bagaimana hal itu membentuk dirinya. Dengan menyakiti diri itu, aku jadi seperti apa, orang itu jadi seperti apa. Dari mana terbentuknya? Atau jangan-jangan menyakiti diri itu bentuk dari apa yang terjadi di masa lalu. Ah, itu naratif tuh. Jadi satu hal yang kemudian beda. Jadi kalau dari tujuan belum paham, nanti kita turun ke aspek bawahnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama-sama memahami individu, fenomenologi dengan naratif, tapi bedanya adalah kalau fenomenologi fokus kepada si pengalaman yang terjadi, kalau analisis naratif ada story-nya di balik pengalaman itu. Nah, yang diulik adalah bukan si pengalamannya, tapi story yang membentuk si pengalaman itu sehingga terjadi. Itu analisis naratif. Kalau nggak salah, anak-anaknya Pak Taufik nanti ya, yang kemudian yang dibimbing sama Pak Taufik akan banyak ngomongin soal analisa naratif. Kalau benar dan kalau jadi ya, itu nanti. Nah, itu mestinya menjelaskan soal ini. Apa yang membedakan? Kenapa? Gitu. Nanti harus firm, harus bisa menjawab kenapa seperti itu. Nah, yang terakhir yang banyak juga dipakai di psikologi adalah studi kasus. Studi kasus itu investigasi mendalam tentang sesuatu kasus atau fenomena tertentu. Bedanya apa? Bedanya ini mah fokus ke kasusnya, fokus ke kejadiannya supaya kita semua belajar dari kasus itu. Jadi bukan nanya pengalaman, misalkan gini, oh ternyata ada kasus menyakiti diri ya. Kok bisa orang sampai menyakiti diri? Nah, fokusnya ke kasusnya. Bagaimana caranya menangani atau itu jadi kita bahasnya ke kasusnya. Gitu ya. Kalau dari tujuan penelitian masih belum kerasa bedanya, yuk mari masuk ke aspek kedua, yaitu bagaimana kemudian pertanyaan penelitiannya diajukan. Nah, kalau etnografi, pertanyaan penelitiannya adalah kayak gini. Bagaimana kebiasaan dan budaya kelompok X? Kayak gitu. Bagaimana sih kebiasaan dan budaya mahasiswa angkatan 2021? Nah, itu studi etnografi. Gitu. Apa yang membedakan mereka kemudian perilakunya, kebiasaannya, pikirannya dengan angkatan 2022 atau 2023. Nah, itu juga etnografi. Ya, gitu. Nah, kalau fenomenologi gimana? Nah, kalau fenomenologi pertanyaannya adalah gini. Bagaimana pengalaman individu dalam konteks apa? Gitu. Misalkan bagaimana konsep diri individu yang kemudian menyakiti dirinya. Bagaimana kemudian masa kecil individu yang menyakiti dirinya. Bagaimana kemudian, nah kayak gitu tuh. Bagaimana pengalamannya dalam konteks tertentu. Itu fenomenologi. Nah, yang anak-anak yang aku bimbing kan kayak pada kayak gitu pertanyaan penelitiannya ya. Bagaimana gambaran apa-apa pada orang yang kayak gimana. Kayak gitu. Dikasih konteks ya. Kalau grounded gimana? Kalau grounded apa konsep yang muncul dari fenomena Z? Apa definisi kalau kalau anak-anak yang aku bimbing nih sebelumnya si Fauzan juga ya si Jane, apa sih sebetulnya definisi dari tanggap? Bagaimana kemudian orang itu mengalami dan menjelaskan tentang tanggap. Jadi mereka punya fenomena tanggap dalam hidupnya sebagai sebuah pengalaman. Nah, apa dari pengalaman itu jadi definisi apa? Kita bisa ambil definisi apa? Karena tujuan grounded teori adalah memformulasikan teori. Kalau naratif, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya mestinya gini, bagaimana cerita atau narasi individu itu terbentuk? Jadi gimana si individu itu sampai punya cerita menyakiti dirinya? Dan apa maknanya buat dia si pengalaman itu? Ah, katakanlah gini misalkan, contohnya ini kalau nggak salah, aku lupa-lupa ingat ya, anaknya Pak Taufik itu neliti soal adult attachment, tentang melekatnya seseorang pada orang lain, tapi ketika dewasa, loh kok bisa ya kita melekat sama orang ya ketika dewasa? Bukankah teori kelekatan itu ketika masa kecil? Nah, itu kemudian ditanyakan, itu bisa pakai analisa naratif gitu. Kalau studi kasus, kayak gimana pertanyaan penelitiannya? Pertanyaan penelitian biasanya, apa yang dapat dipelajari dari kasus atau fenomena itu? Ya, begitu. Jadi beda. Jadi kalau nanti ditanya di ujian, kenapa nggak studi kasus aja? Kan ini mah kasusnya unik, spesifik. Ah, jelasin tentang ini, ya. Jelasin tentang tujuan penelitian, tentang pertanyaan dan lain-lain ya, supaya jelas filosofinya. Karena seringkali yang aku dapati ketika dosen
penguji itu nanya di ujian sidang skripsi, seringkali memang pertanyaannya bukan untuk menguji, tapi karena memang benar-benar nggak tahu gitu. Kenapa sih nggak milih studi kasus? Nah, kita mestinya ngasih paham, kasih tahu bahwa ini nih beda antara kelimanya, kayak gitu kurang lebih ya. Nah, dari pengumpulan data kurang lebih sama ya. Kalau etnografi mau nggak mau kata kuncinya harus turun ke lapangan. Observasi partisipatif harus ikut nongkrong ya. Kalau mau neliti 2023 angkatan ya harus ikut nongkrong, ngumpul, main, gaul satu kelas sama 2023 angkatan 2023. Nah, ditambah dengan wawancara dan catatan-catatan lapangan ya, foto dan lain-lain ya. Kalau fenomenologi kita harus punya yang namanya interview schedule. Ya, nanti aku minta eh, biasanya ada interview schedule, namanya interview schedule, bukan panduan wawancara. Kalau di bahasa Indonesia kan panduan wawancara, tapi istilah ilmiahnya sebenarnya interview schedule, yaitu apa yang ditanyakan, kapan, berapa lama, seperti apa, dan catatan reflektif. Nah, catatan reflektif ini penting adalah apa? Persepsi kita ketika kita melakukan wawancara. Nah, itu penting tuh jadi instrumen penelitian. Jadi, makanya kalau teman-teman ingat ya, beres kemarin kita ngambil data ke si subjek yang diwawancara, aku tuh nanya ke teman-teman yang wawancara, yang nyimak lagi konseling, yang nyimak yang diwawancara tuh, gimana perasaannya? Itu penting. Catatan refleksi kita itu penting untuk nanti masuk di poin, terutama kalau pakai fenomenologi interpretatif. Ya, jadi tools atau instrumen yang digunakan pada fenomenologi selain interview schedule atau panduan wawancara adalah catatan reflektif. Jadi kita boleh banget, ih kasihan ya, terutama pas dia ditanya A, terus dia nangis. Aku jadi kasihan. Nah, aku jadi kasihan itu kasih catatan di situ. Ya, karena kita juga bagian dari temuan penelitian itu. Kayak gitu mestinya. Ya, jadi nanti teman-teman, terutama yang aku bimbing nih, pas lagi kemudian melakukan proses dari deskriptif ke interpretatif, itu catatan reflektif masukkan sebagai catatan. Eh, Ketika aku mencoba mendeskripsikan transkrip ini, aku merasa sedih hingga ingin menangis, tiba-tiba dada sesak, itu tuliskan. Jadi catatan reflektif dan itu penting buat fenomenologi. Mudah-mudahan paham sampai sini jelas ya. Kalau grounded gimana? Kalau grounded ya panduan wawancara sama catatan di lapangan ya, karena kita pengen tahu pengalaman orang dan bagaimana hal itu nanti mendefinisikan konsep atau konstruk yang ingin kita cari ya di lapangan. Kalau analisis naratif, panduan wawancara sama alat perekam ya. Dan terutama kalau bisa sih ada dokumen ya, dokumen terkait juga ngaruh ya, terutama misalkan dokumen-dokumen masa kecil, pertanyaan-pertanyaan di masa lalu yang menjadi story ya nantinya. Itu penting di analisis naratif. Kalau studi kasus sama ya, panduan wawancara, catatan lapangan, dokumen terkait gitu. Nah, proses pengumpulan datanya kalau etnografi terjun ke lapangan, observasi dan berinteraksi dengan subjek, mencatat data. Ya, kata kuncinya terjun ke lapangan. Kalau fenomenologi ya, mencatat pengalaman subjektif baik dari si partisipan, responden sama kita. Soalnya gini, ketika nanti responden menceritakan kisahnya, itu kan dia yang mengalami. Nah, cerita dia jadi pengalaman kita. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dia mengalami putus cinta. Kitanya mah nggak ngalamin putus cinta, tapi cerita dia jadi fenomena kita. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dia yang putus cinta, kita mah enggak. Tapi cerita dia jadi fenomena kita. Jadi ketika kita mendengarkan, maka cerita dia adalah fenomena kita. Gitu, dan itu beda dengan pengalamannya dia. Nah, itu nanti dianalisa harus dipisahkan. Harus kentara pemisahannya bahwa yang terjadi adalah ini hasil dari fenomenanya dia, bukan fenomenanya aku ketika menyimak dia bercerita. Nah, itu penting. Makanya nanti ada kotak-kotak, kotak transkrip, deskripsi, sama interpretatif untuk itu tujuannya sebetulnya ya. Kalau grounded nih, Jane mengumpulkan data secara berulang, identifikasi konsep, mengembangkan teori. Nah, kalau teman-teman nanti buka jurnal yang udah aku publish ya, si Agnia, si Putri ya, itu ujung-ujungnya kita mengembangkan teori atau temuan dari penelitiannya adalah teori. Nah, ini nih hasil penelitiannya nanti adalah teori. Jadi eh, toleransi adalah, nah kita ngasih itu di ujung.
Berdasarkan penelitian ini, kami menemukan definisi toleransi. Toleransi adalah apa? Rengginas adalah, nah nanti tanggap adalah apa? Itu hasil penelitian dari grounded. Kalau analisis, kalau analisis naratif, hasilnya adalah deskripsi naratif ya. Dan ini nih urutannya. Kata kuncinya adalah mengumpulkan cerita atau narasi. Jadi bagaimana dia membangun cerita. Nah, makanya yang penting adalah sequence atau alur. Jadi ketika mengumpulkan data, penting tuh untuk bisa ngelihat sequence atau alur jadi dalam bentuk cerita. Kalau studi kasus, kasusnya data dari berbagai sumber sama mengintegrasikan informasi-informasi di sumber itu. Nah, kalau nanti tahapan analisis datanya kayak gimana? Kalau etnografi, nah tahapannya kayak gini. Ada data, ditranskrip, decoding, mau itu foto, aktivitas, video, wawancara, decoding. Lalu di analisa tematik. Nah, di analisa tematiknya itu apa aja? Yang di tematik baik itu foto, aktivitas, dan lain-lain. Nanti diinterpretasi secara budaya seperti apa. Budaya itu maksudnya diinterpretasi kebiasaan si kelompok itu. Kalau fenomenologi gimana? Nah, yang tadi aku sebut transkripsi data, ya datanya yang hasil wawancara ditranskrip, bisa kelihatan ada draftnya, lalu dideskripsikan fenomenanya, diinterpretasi makna dari deskripsi itu, baru diidentifikasi temanya, temuannya apa, ya mengalami apa, ya hasilnya. Kalau dari hasil tahapan analisis data ini, kalau etnografi mah deskripsi mendalam tentang budaya dan kebiasaan. Kalau fenomenologi, deskripsi mendalam tentang pengalaman subjektif. Nah, itu harus jadi hasil penelitiannya. Kalau grounded, teori yang berkembang dari data. Kalau analisis naratif, deskripsi naratif dan interpretasi. Nah, kata kunci dari tahapan analisa data di naratif adalah analisis plot. Jadi kita ngeplot berdasarkan apa? Skenario, atau berdasarkan rentang waktu, atau apa. Dan juga nanti ada analisis karakter. Siapa pemain utama di situ, protagonis, antagonis, masuk kalau di analisa naratif mah gitu. Kalau studi kasus kurang lebih mirip sama, paling ringan lah biasanya studi kasus itu, analisa tematiknya mirip sama apa yang dilakukan di etnografi, tapi interpretasinya untuk menjawab dapat belajar, kita bisa belajar apa dari kasus itu. Gitu ya. Nah, kelebihan kekurangannya kurang lebih hampir sama ya. Eh, Cuman memang etnografi biasanya lama secara waktu, tapi sekarang itu lagi dikembangkan. Kalau di UPI itu udah mulai banyak ya, terutama untuk ngecek budaya dan kebiasaan belajar, itu pakai semi etnografi. Jadi sebenarnya 1 semester juga udah bisa lulus kalau pakai etnografi mah. Aku masih belum punya anak bimbingan yang ke arah etnografi. Mungkin nantilah semester depan atau nggak tahu juga ya. Kadang ini agak berat sih sebetulnya kalau etnografi. Jadi makin ke kanan itu sebenarnya makin mudah sebetulnya. Makin ke kiri itu menurut aku ini yang paling susah nih. Etnografi, fenomenologi, grounded gitu. Gitu ya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari? Silahkan. Gak ada? Aman? Gak ada ya? Oke. Kalau begitu lanjut lagi. Nah terus, ini makanya kalau ditanya dalam ujian, kurang lebih seperti itu. Kita mesti bisa membedakan ya. Nah ini nih, kalau yang fenomenologi fokus di kolom ini, kalau yang analisis naratif fokus di kolom ini ya. Yang grounded fokus di kolom ini. Nah biasanya aku ngajak di dua ini nih, di dua ini. Karena ini paling enak buat ngebimbingnya dan lebih advance, jadi supaya teman-teman bisa belajar betul-betul menikmati bagaimana meneliti secara kualitatif gitu. Nah, terus pertanyaannya gini, bagaimana cara memverifikasi? Nah, kalau di kuantitatif mah ada apa? Ada validitas sama reliabilitas. Kalau di kualitatif ada apa? Ada ini, ada verifikasi, triangulasi, keabsahan, kredibilitas, sama transferability ya. Verifikasi data itu adalah gimana caranya data itu betul-betul ada dan memang cocok. Jadi istilahnya mah kalau di kualitatif itu ya semacam validitasnya. Kalau kalau reliabilitasnya itu ada di kredibilitas sama transferabilitas. Nah, ini cara-caranya di masing-masing ya. Ada tahapan-tahapannya atau cara-caranya. Kalau di etnografi
Verifikasi datanya ngebandingin catatan lapangan dengan wawancara. Kalau di fenomenologi apa? Transkrip, ya. Ngasih transkrip ke partisipan untuk diverifikasi, ya. Jadi belibet di antara V, F, dan P, ya. Memberikan transkrip kepada partisipan untuk verifikasi, ya. Dan memastikan konsistensi tematik. Jadi contohnya, aku marah, bener nggak deskripsinya nanti marah? Nanti kasih lihat ke si partisipannya. Nah, gitu ya. Terus triangulasi itu bisa jadi, triangulasi itu datanya nanti berupa apa? Berupa data waktu, pengalaman itu pengalaman apa? Itu. Jadi contohnya gini, kalau fenomenologi kita kemudian menyakiti diri, maka selain ngulik pengalaman menyakiti diri, juga pengalaman ketika mengapresiasi diri. Pernah nggak itu pengalaman eh, yang tidak melakukan menyakiti diri itu biasanya lagi ngapain? Atau ada nggak yang mengapresiasi diri? Jadi ngecek berbagai pengalaman. Jadi triangulasi itu ngecek data dari berbagai sudut pandang yang memungkinkan data itu muncul. Kalau keabsahan, caranya gimana nih supaya data itu sah, ya, diambil dan diperbolehkan dan secara etik gitu. Kalau kredibilitas tadi, gimana caranya supaya data ini memang kalaupun diulang nanya, jawabannya pasti sama. Sebetulnya makanya kredibilitas data dan transferability itu sama kayak reliabilitas kalau di kuantitatif gitu. Ini mungkin bisa dibaca detail nanti ketika teman-teman mulai menuliskan bab 4, tapi sebetulnya bab 3 mestinya masuk nih, ya, memberikan deskripsi. Jadi, apa yang kamu lakukan untuk membuktikan bahwa penelitian kamu valid apa enggak? Nah, kurang lebih ini yang harus dilakukan. Gitu ya. Itu gambaran dari metode kualitatif. Nah, sekarang aku mau kasih contoh bagaimana contohnya melakukan proses misalkan ini nih, proses tahap analisa data khususnya buat yang fenomenologi, ya. Nah, ini yang buat anak bimbingan aku jadi tugas nih. Harapannya dalam seminggu atau 2 minggu ke depan mulai melakukan proses ini. Kan transkripsi udah ya datanya. Tinggal deskripsi, interpretasi, dan identifikasi tema. Nah, kayak gimana contohnya? Nah, kita mulai nih. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau dikomentari? Cukup jelas sejauh ini? Aman? Aman ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke contoh. Nah, ini terutama yang lagi fenomenologi yang aku bimbing mulai bikin kayak gini nih, ya. Jadi ini contoh, kemudian kan ini transkrip ya. Transkrip ini namanya, nanti dia ngomong apa. Nah, gitu. Nanti kita sediakan kolom deskripsi. Nah, kolom deskripsi itu kita mendeskripsikan inti atau pesan utama dari transkrip. Jadi kita ini jangan alasan ya, atau kita transkrip aja. Ini tuh penelitiannya tentang pinjaman online ya. Nah, bentar lagi ini mau dipublikasi nih yang punya Erma nih. Lagi di review ya. Eh, kelihatan nggak? Slide-nya kelihatan ya? Bukan slide. Ini tampilannya kelihatan kan ya? Oke. Ini contoh nih. Kalau di sekitar saya, seringnya hanya makan. Seringnya hanya untuk makan. Jadi kenapa sih? Kenapa alasan orang tuh pakai pinjol? Ya. Tapi bukan ke pinjol sih, lebih ke pay later yang nggak sampai berjuta-juta, cuma ratusan ribu aja. Itu dikarenakan mereka nggak berani minta makan ke tetangga, keluarga, teman, dan lain-lain. Karena viral konten-konten yang teman pinjam dulu 100 misalkan kayak gitu. Nah, deskripsinya, nah kayak gini nih. Di sekitar subjek banyak yang menggunakan pinjol, pay later, tapi tidak sampai berjuta-juta karena, nah ini reasonnya. Jadi ini fact, fakta, ya yang ini nih, fakta dari data dan ini reasonnya. Karena mereka nggak minta. Nah, interpretasi kita apa?
Nah, interpretasi kita tuh masukkan interpretasinya. Pinjol sebagai alternatif, merasa tidak nyaman dan tidak berani meminta bantuan ke makanan kepada tetangga dan keluarga. Itu interpretasi. Nah, nanti dari sini, dari interpretasi ini yang akan kita cari temanya apa. Oh, ketidaknyamanan. Oh, gengsi, misalkan kayak gitu. Nah, ketika melakukan proses fenomenologi itu nanti seperti ini, ya. Ini yang satu orang dan satu unit analisis. Artinya kita ngulik individunya. Yang penelitiannya satu lagi, penelitiannya Isma ya. Penelitian Isma itu kemudian tentang alasan orang yang tinggal dengan mertua gitu. Nah, ini mah dua orang. Nah, oh iya, kalau Herma mah tadi ada interpretatif karena analisanya adalah analisa fenomenologinya deskriptif. Analisa fenomenologi interpretatif atau IPA, interpretatif phenomenological analysis. Nah, IPA ya. Kalau ini mah enggak, bukan IPA. Ini mah cuma sampai deskriptif. Ya, cuma sampai deskripsi aja. Walaupun sebetulnya bisa juga di IPA ini tinggal satu lagi di sini ya. Contoh, pertanyaannya, ada alasan yang membuat harus tinggal bersama dengan orang tua atau mertua? Ceritakan. Nah, ini yang bagian kiri adalah si apa ini? Istrinya kali ya, yang panjang. Ismanya ada nggak ya? Ini yang suami ya, betul ya? Nah, nanti kita deskripsikan di sini. Jadi jawabannya, apa alasan yang membuat harus tinggal sama orang tua? Nah, kalau dengan mertua karena aku sambil kuliah buat jagain anak aku, apa nggak ada tempat, apa karena bantu jaga anak. Nah, kalau suami mah. Nah, subjek adalah apa? Nah, dideskripsikan untuk membantu mertuanya memutuskan pindah ke Jakarta dari Jakarta ke Cimahi agar bisa menjaga anak. Ah, kayak gitu. Nah, jadi ini yang ada apa? Ah, ya, oh yang kiri istri ya, betul. Jadi ini cara kita nanti mendeskripsikan dari data yang ada. Nah, jadi tugas teman-teman yang sedang melakukan analisa fenomenologi adalah bikin 3 kolom. Minimal ada 3 kolom. Ya, kolom pertama adalah kolom yang eh, transkrip, ya, kolom transkrip. Yang keduanya adalah deskripsi, sama yang ketiga interpretatif, sama paling kanan adalah keterangan refleksi. Jadi boleh kita nanti ngasih refleksi. Pas aku mendeskripsikan ini, kok aku ngerasa jijik ya? Kok tiba-tiba aku jadi mules ya? Itu kasih di keterangan. Nah, itu penting. Itu penting untuk dilakukan. Kayak gitu. Itu aja sharing kali ini supaya nanti ini jadi wawasan ketika teman-teman bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan di ujian yang ada hubungannya sama sama metode kualitatif. Nah, supaya kita paham dan jelas bahwa oh kayak gimana mendeliver metode kualitatif itu gitu. Nah, untuk anak bimbingan aku tadi ya mulai melakukan proses pindahkan ke Word dulu transkripnya itu di tengahnya nanti ada deskripsi, tolong deskripsikan, yang di kanan nanti kasih interpretasi. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau dikomentari sampai sejauh ini? Bapak izin bertanya, eh, Boleh. kalau misalnya nanti kan dipindahin ke Word tuh si Mm. transkripnya. Nah, itu tuh kan berarti yang ditulisin omongan yang si subjeknya aja kan, tanpa si konselor. Oh iya, iya, Iya betul. kan? Nah, terus kadang kan si subjek tuh cuman kayak kadang responnya kayak singkat-singkat. Nah, yang singkat itu tuh tetap dimasukin kah apa gimana? Atau Tetap yang tetap hanya di oh, tetap dimasukin, tapi nanti mm, nggak usah ada deskripsi oh kalau ya. yang singkat-singkat. Jadi dan yang pertanyaan dari konselor atau pewawancara nanti itu tetap dimasukin, tapi eh tapi dipisah si garis kolomnya, barisnya, bukan kolom, dipisah barisnya. Bahwa itu baris pertanyaan, bawahnya baru ada jawabannya kayak gimana, kayak gitu. Supaya nanti ke depan lebih bisa di ini apa namanya? Bisa dianalisa. Oh,
Dan nanti proses melakukan deskripsinya itu awal-awal sendiri ya. Jadi tadi itu prosesnya tuh sendiri awal-awal, seminggu awal sendiri atau proses pertama itu sendiri, tapi nanti harus harus di cross check sama peneliti lain. Jadi nanti Alia misalkan sama Cantika atau sama Givana. Jadi nggak boleh sendirian dalam kemudian memindahkan proses memberikan deskripsi dari transkrip. Jadi nggak boleh sendiri. Jadi harus ada dua orang saling cek recheck, bersepakat, masukkan di deskripsi. Nah, kalau di tahap interpretasi, masukkan aja dulu, harus bersepakat juga berdua, tapi nanti aku cek bentuk sebelum kita masuk ke tahap nyari emerging theme, tema utama yang muncul. Gitu ya. Jelas ya, paham ya? Aman ya? Oke. Kalau begitu, itu aja yang bisa disampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lain, selamat mengerjakan, selamat melakukan deskripsi sama interpretasi. Ditunggu paling lambat mungkin 2 minggu lagi kali ya. Sambil santai, tapi sambil juga dikerjakan supaya semester depan tinggal seminar-seminar ujian dan publikasi gitu. Buat yang anak bimbingan aku yang semester ini mau daftar sidang, itu pendaftarannya 29 sampai 2 Agustus ya. Nah, berarti kapan, guys? Minggu depan ya. Minggu depan pas aku lagi ke Jogja. Jadi mungkin kita ketemu hari Kamis 1 Agustus. Nanti beberapa draftnya aku kirim feedbacknya via online. Tapi 1 Agustus nanti aku kasih tanda tangan ACC buat bisa maju buat sidang. Ya, Isma sama Erma sama Dira udah oke lah ya. Jadi nanti aku cek recheck nih lagi aku baca. Sama aku kasih feedback spesifik. Tinggal nanti nulis artikelnya. Begitu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita akhiri ya. Atur thank you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, Assalamualaikum.